Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kecerdikan Sintayong bangun Timnas Indonesia, statistik gila skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia disebut ancaman di kualifikasi Piala Dunia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas U23 Indonesia baru saja memulai langkah di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sintayong tidak main-main dalam menentukan pemain pilihannya di Timnas U23 ini. Garuda Muda dibekali dengan 7 pemain yang telah berlaga di Piala AFF U23 2023 kemarin. Kemudian pemain ini dikombinasikan dengan nama-nama baru yang dipanggil untuk turnamen ini. Untuk makin memperdalam skuad, Sintayong menggait 5 pemain abroad guna memperkuat Garuda Muda. Yang lebih menarik lagi dilansir dari bolasport.com dari laman transfer market, umur rata-rata pemain Timnas U23 Indonesia adalah 20,5 tahun. Jelas, Sintayong sedang membangun masa depan Timnas Indonesia yang cerah dan menyilaukan. Lebih dari itu, dilansir dari laman transfer market, saat ini nilai pasaran Timnas U23 Indonesia begitu mewah, yakni mencapai 75 miliar rupiah. Sementara 3 pemain termahal di skuad Garuda Muda adalah Rizky Ridho dengan 6,52 miliar rupiah, Ivar Jenner dengan market value 5,21 miliar rupiah, dan Marcelino Ferdinand 5,21 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bernafas lega setelah laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K selesai tadi malam. Tentu menjadi sebuah awal yang bagus menuju impian masa depan Garuda. Kesuksesan ini membuat Sintayong sempat menari-nari saat berkeliling menyapa penonton. Sebab dalam 2 hari ini, coach dari Korea Selatan itu telah memberikan 2 kemenangan berarti bagi Timnas Indonesia. Gambaran laga Taiwan melawan Indonesia tadi malam secara kasat mata jelas terkesan jomplang alias tidak imbang. Dalam akurasi umpan, anak-anak Timnas U23 Indonesia mengantongi angka 90% berbanding dengan Taiwan yang hanya 67%. Angka yang demikian tinggi menunjukkan matangnya permainan Timnas U23 Indonesia dalam laga semalam. Demikian pula dalam urusan penguasaan bola yang mencapai 69%. Hal ini tanpa harus melihat angka statistik pun sudah terlihat selama permainan berlangsung. Tampak bahwa para pemain Taiwan sangat kesulitan dalam menguasai permainan. Sehingga sepanjang 90 menit pertandingan mereka hanya mampu melakukan 2 tembakan saja. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Taiwan U23 sejatinya sudah terprediksi, namun skor akhirnya sungguh mencengangkan. Hal itu pula yang menjadi sorotan dari Sohat.vn, di mana mereka menyebut kemenangan Indonesia sungguh tidak terduga. Hasil positif itu pun akan membuka jalan untuk menuju putaran final Piala Asia U23 setelah menunggu lebih dari 1 dekade lamanya. Sementara itu media asal Malaysia Makan Bola juga terlihat takjub dengan Timnas Indonesia U23 yang menang 9-0. Dalam artikel tersebut, Makan Bola juga merasa skuad Garuda Muda menang dengan gaya karena dapat bermain baik kala mempermalukan Taiwan U23. Berkat kemenangan atas Taiwan U23, kini skuad Garuda Muda dan Turkmenistan sama-sama memiliki 3 poin. Tentunya, kedua tim itu akan berusaha saling mengalahkan demi mengamankan tiket Piala Asia U23. Maka dari itu, Marcelino Ferdinand mengatakan, laga antar Garuda Muda versus Turkmenistan U23 bakal berjalan mendaring. Bahkan laga diprediksi berjalan cukup ketat dengan target masing-masing tim. Untuk itu pemain KMSK DNZ itu mengatakan timnya akan berusaha tampil menggila seperti saat menang 9-0 atas Taiwan. Tentunya agar timnya bisa meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Marcel sendiri mengatakan saat ini timnya harus menyiapkan diri sebaik mungkin dengan waktu jeda laga yang ada. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U23 bisa menjalankan berbagai instruksi pelatih. Indonesia dan Vietnam berpotensi saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Keduanya tergabung di grup yang sama di Piala Asia bersama dengan Jepang dan Irak. Sementara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam dan Indonesia juga akan berada di grup yang sama. Melihat progres Timnas Indonesia, media Vietnam pun kini mulai menganggap Garuda sebagai tim yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Hal ini menyusul kemenangan meyakinkan atas Turkmenistan di FIFA Matchday, di mana menurut mereka, kemenangan atas tim Asia Tengah itu menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi 2 ajang resmi. Selain itu, Sohat juga mengakui ketangguhan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lewat performa meyakinkan. Oleh sebab itulah, Sohat menilai Indonesia bisa memberikan kesulitan bagi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.
Satu persatu alibi kekalahan dari timnas Indonesia diungkapkan Mergen Orazov setelah Turkmenistan menelan pil pahit di FIFA Matchday September ini. Seolah tak menerima hasil tersebut, Mergen Orazov menyebut timnya berada dalam kondisi di bawah performa sesungguhnya. Sederet alasan lain pun dijadikan alibi, mulai dari bagaimana stamina para pemain yang terkuras setelah melakoni perjalanan jauh, sehingga pemain tidak fit secara penuh untuk laga kemarin. Kemudian soal sah atau tidaknya gol kedua timnas Indonesia yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit-menit akhir laga. Karena menurut Orazov, ia sangat meyakini jika terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut terjadi karena salah satu pemainnya mendapatkan perawatan. Kemudian penyebab terakhir yang membuat Turkmenistan dibekuk timnas Indonesia menurut Orazov adalah masalah penyelesaian akhir. Timnas U24 Indonesia dipimpin langsung oleh Indra Syafri akan berlaga di Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Turnamen multi olahraga itu akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Kini, tim besutan Indra Syafri itu dikabarkan sudah menjalani sesi pemusatan latihan atau TC. Sejauh ini hanya nama Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang sudah bisa dikonfirmasi mengikuti ajang tersebut. Akan tetapi, ada tambahan 4 pemain yang dikabarkan telah mengikuti TC tersebut dan 2 diantaranya merupakan punggawa Persija Jakarta. Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, nama-nama seperti Kade Arel, Firza Andika, Syahrian Abimanyu, dan Lutfi Kamal telah bergabung dengan timnas U24. Dengan demikian, Persija telah melepas 9 pemainnya untuk kepentingan timnas Indonesia, yakni untuk kepentingan FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia U23, dan terkini Macan Kemayoran juga harus melepas Syahrian Abimanyu dan Firza Andika ke timnas U24 Indonesia untuk Asian Games mendatang. Hasil manis diraih oleh timnas Malaysia dalam lawatan ke negeri tirai bambu pada FIFA Matchday September 2023 melawan timnas Cina. Bertanding di depan puluhan ribu supporter tuan rumah, Malaysia justru tampil menggebrak dan nyaris mengalahkan Cina di kandang lawan. Phoenix Hill Stadium Chengdu sempat terdiam saat pertandingan baru memasuki menit kedua, setelah Faisal Halim sukses mengoyak jala gawang Yan Julin. Sayangnya gol tersebut harus dianulir setelah Faisal Halim berada dalam posisi offside. Setelah itu, Cina mendominasi pertandingan, tak hanya lewat umpan 1-2, tapi juga umpan-umpan panjang akurat. Meski begitu, justru Malaysia lah yang berhasil membuka skor pada menit ke-11 lewat aksi Faisal Halim, yang golnya kali ini tidak dianulir oleh wasit. Butuh nyaris 30 menit bagi tuan rumah untuk bisa menyamakan kedudukan, sebelum aksi Lin Liaming di menit ke-36 berbuah manis. Di babak kedua, Cina sebenarnya berhasil mencetak gol pembalik keadaan. Sayangnya dianulir oleh wasit dan skor pun tetap 1-1. Di mana babak kedua diwarnai momen menegangkan Li Shuhai berbenturan dengan Syahmi. Saking parahnya keadaan Li Shuhai dari kejadian itu, memaksa tim medis mengerahkan ambulans untuk segera membawa sang pemain ke rumah sakit terdekat. Skor imbang 1-1 layaknya kemenangan bagi Malaysia yang datang jauh-jauh ke negeri Cina.